Teman-teman, kalian pasti pernah melihat suatu diagram pendapatan atau diagram penjualan. Pembuatan diagram tersebut termasuk dalam ilmu apa sih? Dan bagaimana cara mencari rata-rata, nilai tengah, modus, jangkauan, dan kuartil dalam suatu data? Mau tahu nggak kalian? Siapkan alat tulis kalian, mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas mengenai statistika. Sebelum itu kita perkenalan yuk. Nama saya Himatul Ulia, NIM 2010-404-0007, Pendidikan Matematika UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu agar teman-teman dapat menganalisis suatu data yang disajikan dalam berbagai bentuk diagram. Yang kedua, dapat menghitung nilai rata-rata atau mean dari data yang disajikan. Yang ketiga, dapat menentukan letak nilai median dari suatu kumpulan data. Yang keempat, dapat menentukan modus dari suatu kumpulan data. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu memahami cara menentukan kuartil dan jangkauan dari suatu kumpulan data. Pernahkah kalian melihat atau membuat suatu kumpulan data seperti data hobi atau data minat bakat? Apabila pernah, bagaimana sih cara mencari rata-rata, median, modus dari suatu data yang kalian lihat atau buat itu? Sebelumnya, pengertian dari data dan statistika itu apa sih? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi tersebut bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Sedangkan statistika adalah ilmu yang pelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan merepresentasikan data melalui berbagai bentuk diagram, seperti diagram batang, garis, lingkaran, dan sebagainya. Perhatikan diagram di samping ini. Diagram tersebut menunjukkan data hasil penangkapan ikan pada tahun 2003 hingga 2008. Setelah mengamati diagram tersebut, informasi apa yang kalian ketahui dan dapatkan dalam diagram garis tersebut? Pada tahun berapa jumlah tangkapan ikan terbanyak? Jumlah tangkapan tertinggi terjadi pada tahun 2007 dengan jumlah tangkapan sebanyak 5 ton. Analisislah berapa kilogram selisih antara tangkapan terbanyak dengan tangkapan yang paling sedikit dalam diagram tersebut. Dalam diagram, dapat kita ketahui bahwa jumlah terbanyak penangkapan yaitu terjadi pada tahun 2007 dengan jumlah 5 ton atau 5.000 kg. Dan hasil terendah pada tahun 2004 dengan jumlah 2 ton atau 2.000 kg. Jadi selisih antara tangkapan terbanyak dengan yang paling sedikit yaitu 5.000 kg dikurangi 2.000 kg sama dengan 3.000 kg. Perhatikan diagram di samping. Diagram tersebut berisi data file yang terdapat pada flash disk data yang berkapasitas 4 GB atau 4.000 MB. File tersebut terdiri dari musik, foto, data buku ajar, dan data lainnya. Nah, jika Reta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Jawabannya yaitu, kapasitas flash disk Reta adalah 4000 MB. Terdapat ruang kosong sebesar 10%. 10% dari 4000 MB yaitu 400 MB. Jadi, flash disk Reta tidak mencukupi apabila ditambahkan file baru yang berukuran 750 MB. Selanjutnya, rata-rata. Rata-rata adalah suatu bentuk pemusatan data yang didapat dengan menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Dalam bentuk matematis dapat dituliskan sebagai berikut, di mana sigma X adalah jumlah semua nilai data dan N adalah banyaknya data. Oke, langsung saja pada contoh soal yang pertama. Di sini terdapat diagram banyaknya pengunjung pasien Poliklinik Bina Sehat. Berapa rata-rata banyak pengunjung pasien di Poliklinik Bina Sehat? Caranya yaitu dengan menjumlahkan seluruh jumlah pengunjung dalam satu minggu dibagi dengan 7. 7 di mana jumlah hari dalam satu minggu. Hasilnya 133
dibagi 7 sama dengan 19. Jadi rata-rata pengunjung klinik adalah 19 orang. Contoh soal yang kedua. Rata-rata nilai siswa kelas 8A adalah 72. Nilai rata-rata 15 siswa kelas 8B adalah 80. Jika nilai kelas 8A dan kelas 8B digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Berapakah banyak siswa kelas 8A? Di sini terdapat dua kasus. Kasus pertama yaitu jumlah data A sama dengan mean A dikalikan banyak data A. Jumlah banyak data A adalah 72A. Jumlah data B yaitu mean B dikalikan banyak data B. Jumlah data B yaitu 80 dikalikan 15 sama dengan 1200. Kasus yang kedua yaitu mean sama dengan jumlah data A ditambah jumlah data B dibagi banyak data A ditambah banyak data B. Mean yaitu 75 sama dengan 72A ditambah 1200 dibagi A ditambah 15. Jadinya 75A ditambah 1125 sama dengan 72A ditambah 1200. 3A sama dengan 75, A sama dengan 25. Jadi banyak siswa kelas 8A adalah 25 siswa. Materi selanjutnya yaitu median. Median atau nilai tengah yaitu suatu pemusatan data yang didapat dengan mengambil nilai tengah setelah data diurutkan. Apabila data tersebut ganjil, maka nilai mediannya yaitu data ke n+1 dibagi 2. Apabila datanya genap, maka mediannya yaitu jumlah dua data tengah dibagi menjadi 2. Selain median, juga terdapat modus. Modus adalah pemusatan data yang didapat dari memilih data yang paling sering muncul. Pada suatu data, mungkin terjadi lebih dari satu modus atau tidak memiliki modus sama sekali. Contoh soal yang pertama. Di sini terdapat data perolehan nilai ujian IPA kelas 8C. Tentukan nilai mediannya. Caranya yaitu cari dulu banyak data N, yaitu menjumlahkan frekuensi dari data tersebut. Diperoleh 30 siswa. Karena genap, maka rumusnya yaitu menjumlahkan dua nilai tengah kemudian dibagi 2. Kita masukkan data ke 15 dan data ke 16 kemudian dibagi 2. Yaitu 7 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi, median dari data tersebut adalah 7. Contoh soal kedua. Disajikan diagram batang penjualan sepatu olahraga. Tentukan modus dari data tersebut. Cara penyelesaiannya yaitu dengan memilih data yang paling tinggi atau paling banyak frekuensinya, yaitu pada ukuran 42. Terdapat 15 sepatu yang terjual, sehingga modusnya adalah ukuran 42. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Terdiri dari jangkauan dan kuartil. Jangkauan adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah pada suatu data. Sedangkan kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama setelah disusun secara berurutan. Kuartil ada 3, yaitu kuartil bawah atau kuartil 1, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas atau kuartil 3. Sedangkan jarak interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Langsung saja pada contoh soal ya. Disediakan data berikut. Tentukan jangkauan kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, dan jangkauan interkuartil dari data tersebut. Penyelesaian dari jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Jadinya 39 dikurangi 18, yaitu 21. Yang kedua, kuartil bawah, tengah, dan atas. Urutkan terlebih dahulu data tersebut. Kemudian bagi menjadi 4 bagian dari data tersebut. Kuartil pertama atau kuartil bawah terletak pada angka 23. Kuartil kedua atau kuartil tengah terletak pada di antara 29 dan 30, sehingga 29 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 29,5. Kuartil ketiga atau kuartil atas yaitu terletak pada angka 32.
Sedangkan jangkauan interkuartil yaitu jarak antara kuartil bawah dengan kuartil atas, sehingga 32 dikurangi 23 sama dengan 9. Dapat kita simpulkan bahwa statistika adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, penyusunan, penyajian, analisis, dan presentasi dari suatu data yang disajikan. Terdapat ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, dan modus. Terdapat juga ukuran penyebaran data yang terdiri dari jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Nah, itu tadi materi mengenai statistika. Saya harap kalian dapat memahami apa yang kita pelajari tadi. Jika ada yang belum paham, kalian bisa mengulang pembelajaran kali ini. Cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih, tetap semangat dan jangan menyerah. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.